Hah? Ini nggak kayak punya Rangga kan? Ini punya Rangga kemarin baru mau dibeli rusak. Yang itu yang punya dia yang lama. Wah, Sudah berapa lama di sini? ini duluan nih. Oh, saya duluan. Saya sebelum pandemik sudah berada di Amerika. Ah, bohong. Sebelumnya kapan? Ya itu sebelum pandemik. Sebelum pandemi kan baru 3 tahun yang lalu. Pandemik Harus, ya kan sebelumnya. Harus spesifik nih. Spesifiknya itu lupa. Udah berapa tahun? 26 tahun. Udah kelamaan. Sudah pernah tinggal di state mana aja? Pertama datang di state mana itu? Atlanta. Di Atlanta berapa hari, terus pindah ke Kansas. Di Kansas sana setahun, terus pindah ke Arkansas. Arkansas setengah tahun, terus pindah. Itu di daerah tengah sana loh ya. Di negara bagian tengah, bagian sunyi, sepi sana, daerah datar gitu. Nggak ketemu orang Indo sama sekali sana, setahun setengah. Terus pindah ke Chicago cuman singgah 2 minggu, terus pindah ke New York 2 tahun, terus pindah lagi ke New Hampshire sana, daerah pabrik sana juga banyak orang Indonesia, banyak orang Manado sana, hampir setahun 2 tahun, terus pindah ke Philadelphia. Habis dari situ udah menetap, nggak pindah kemana-mana lagi, paling lama di Philadelphia. Oke, punya kenangan pahit selama di Amerika? Ada kenangan pahit ketika minum kopi nggak pakai gula, itu pahit, itu saya sangat pahit sekali kopinya. Kalau itu waktu minum kopi di Amerika itu juga sama. Nggak seru ah. Ya, terus kenangan pahit hidupnya di Amerika ya jelas ketika baru-baru datanglah di Amerika, saya nggak kenal teman-teman, nggak punya saudara, nggak punya siapa-siapa. Misalkan datang ke sini sebatang kara, nggak ngerti di mana-mana juga. Akhirnya ya kayak kucing dalam karung keluar di tengah kota yang ada hotelnya, gedung-gedung bertingkat tinggi itu, bingung. Nggak punya saudara, nggak punya uang. Jadilah gelandangan sementara untuk di Amerika. Kenangan pahit di Amerika, waduh, ini ya panjangnya ceritanya ya. Kalau kenangan pahit, saya rasa semua orang yang datang ke Indonesia, orang Indonesia yang datang ke Amerika semua mengalami lah. Apalagi kebanyakan kita kan datang dengan visa turis gitu ya, terus cari kerja, terus ya nggak semuanya orang nasibnya sama gitu. Ada yang nasibnya mujur, ada yang punya surat, ada yang nggak punya surat. Nah, yang nggak punya surat ini kita terbatas gitu, ruang lingkupnya tuh terbatas gitu. Kayak ya kita harus kerja keras, ikut sama orang, jadi kuli, coba segala macam pekerjaan, mulai dari pabrik, jadi cuci piring, atau kerja di kuli bangunan, segala macam lah, tahu sendiri. Terus kalau pengen pahit secara pribadi, ya pernah ada masa-masa atau momen-momen tertentu di mana tuh saya merasakan ada kejenuhan gitu. Lama merantau di Amerika, udah kerja keras, banting tulang, peras keringat, kerja tuh rasanya kayak nggak ada hasilnya gitu, harus kirim duit, nggak ada hasilnya. Terus akhirnya ada merasakan momen-momen saat-saat tertentu di mana, oh saya mulai jenuh nih. Nah pada saat-saat jenuh itu, apalagi dulu kan waktu ada kejadian 9/11 tuh, kan waktu ada kejadian teroris semua itu kan ya. Nah itu kan yang membawa mengatasnamakan Islam gitu ya. Nah itu banyak orang Indonesia, dulu tuh banyak sekali orang Indonesia di daerah street kecil sana, di 5 Street Jackson. Itu kayak udah kampung Indonesia gitu. Nah ini Mas Irut tahu sendiri lah. Nah itu waktu itu banyak sekali orang pada ngumpul udah kayak kampung itu. Nah setelah kejadian WTC itu ada proses pemulangan, orang disuruh pulang, disuruh register. Nah di situ saya merasakan ada momen-momen jenuh di mana saya tuh bingung mau memutuskan apa nih, mau harus register, harus pulang ke Indonesia cepat atau lambat, atau saya harus menetap. Kalau menetap waktu itu saya masih gelap gitu ya, wah. Tapi karena saya sabar, tetap istiqomah gitu ya. Ya ada istilah pepatah, habis gelap terbitlah terang. Nah itu saya merasakan gitu. Nah momen-momen pahit yang lainnya, ya sebagai orang imigran pendatang,
Terus saya kepengen sekali waktu itu kan waktu masih muda gitu ya, ada angan-angan, ada semangat. Oh saya kepengen ini nih ngerasain, kepengen merasakan, kepengen nyobain segala macam gitu, pengen melalang buana, pindah sana pindah sini. Terus kepengen ngerasain gimana caranya punya mobil di Amerika gitu. Saya kan dulu kan orang miskin di Indonesia ya, motor aja nggak punya, boro-boro mobil. Nah sampai di sini, oh kepengen lihat ada orang punya mobil, ada orang Amigo, tuh orang Meksiko punya mobil. Saya tanya, kamu punya SIM nggak? Enggak. Terus kok kamu bisa punya mobil? Iya, saya punya asuransi gitu. Nah dari situ saya penasaran, wah iya ya, kok segampang itu gitu. Akhirnya dia nawarin, saya mau beli mobil dia nggak? Iya, berapa tuh? Mobil rongsokan gitu, mobil berkarat, $300. Ditawarin sama dia, langsung saya ambil gitu aja, kayak beli kacang. Terus besoknya saya langsung nyupir tanpa SIM, tanpa STNK. Wah, belajar di siang hari bolong tuh. Terus pernah ketangkap polisi di Borgol. Pernah di Borgol kantor polisi, terus disidik jari gitu. Nah itu masa-masa kenangan pahit. Terus yang lainnya kecelakaan pernah juga di Atlanta tuh, waktu di jalan tol lagi apes-apesnya jalan, lagi kecelakaan sendirian. Terus pas lagi hujan-hujan gerimis lagi, itu jalan tol sampai ditutup 1 jam tuh gara-gara kecelakaan itu. Nah terus disitulah masa-masa momen-momen di mana saya tuh merasakan ada rasa jenuh, sepi. Wah bisa bayang sendiri lah. Kalau ini saya berusaha untuk mengekspresikannya, meluangkannya dari hati saya sendiri gitu ya. Momen-momen pada saat-saat di mana rasa jenuh tuh pasti ada, apalagi pas hujan, udah nggak ada istri, nggak ada bini, terus waktu itu nggak ada surat, terus kecelakaan lagi di negaranya orang, terus itu kayak udah kayak dramatis, kayak di film beneran gitu, kayak di sinetron gitu. Momen-momen atau saat-saat di mana udah orang gelap ya Amerika. Iya, kecelakaan, jalan tol sendiri lagi, harus mengutin barang, itu jalan tol ditutup gitu selama hampir 1 jam. Itu rasanya kayak ngenes banget gitu, kayak sengsara banget ini, kayak nggak ada teman lagi. Nah itu salah satu momen-momen di mana rasa jenuh, rasa sepi, rasa kayak hampa gitu. Nah yang lainnya, momen-momen yang lainnya ya tadi itu seperti yang saya bilang tadi itu, waktu-waktu momen-momen di saat-saat tertentu di mana waktu saya masih bujang gitu ya, kerja siang malam, banting tulang, terus keringat, terus nggak ada istri, nggak ada bini. Nah itu hidup tuh kayak hampa. Kita kerja kirim ke Indo, rasanya kayak terus nggak ada hasil gitu ya. Jadi kayak kerja tuh kayak hampa, kayak ibarat orang makan tanpa bumbu. Nah itulah mungkin sesingkat itu ya. Udah. Apa hal yang paling menyenangkan ada di Amerika? Iya gantian. Aku Pedro, ngasuh dulu, aku istirahat dulu. Tarik nafas dulu. Hal yang menyenangkan itu ya waktu pertama kali masuk di Amerika, kita nggak punya siapa-siapa, nggak kenal siapa-siapa, kita jadi gelandangan. Tiba-tiba ketemu orang Indonesia waktu di pinggir Golden Gate gitu. Ada orang Indonesia. Golden Gate di mana? Di sana, di San Francisco. Nah itu orang Indonesia ya? Oh iya, waduh senangnya minta ampun. Oh kamu tinggal di mana? Tinggal di situ. Sama saya juga kerja jadi pelayan ini di sini gitu. Itu baru wah ternyata ada orang kita itu senang sekali bahwa wah kita nggak sendirian. Jadi yang kemarin jadi gelandangan tidur di taman-taman gitu, akhirnya saya lagi ternyata ada orang Indonesianya begitu. Itu hal yang menyenangkan pertama kali. Banyak pertanyaan apa nih? Hal yang paling menyenangkan, di Amerika apa ya? Minum kopi. Lotre. Mikir dulu nih. Saya biar fokus, biar kosen dulu nih ya. Yeah. Hal menyenangkan di Amerika ya enak sih, kerja dapat dolar. Terus bisa kirim ke Indo. Terus kalau kita kerja gitu ya lebih cepat lah. Kalau kita punya rencana, punya proyek di Indo atau mau bikin usaha, ya kerja di sini lebih cepat lah dibanding di Indo, karena dengan dolar itu kan nilai tukarnya lebih besar kalau di Indonesia. Terus yang lainnya di Amerika itu sebenarnya enaknya apa ya, peluang tuh banyak gitu. Di Amerika itu serba ada gitu, kita nih jalan tuh terbuka, peluang itu terbuka. Jadi tergantung niat kita itu apa nih. Kalau kita mau pengen baik-baik, pengen maju, mencari modal, ya semua ada gitu. Kita mau jadi orang nggak benar pun ada. Di sini mau minum, mau misalnya main judi, mau kena kecanduan narkoba, mau jadi LGBTQ segala macam itu. Dan itu di sini ini karena negara bebas terlalu banyak gitu, terlalu bebas. Sampai kita ini kalau kita nggak punya filter ya kita bisa terbawa arus gitu. Jadi kembali ke niat kita ini mau
niat kita ini mau apa dulu gitu. Jadi semua peluang tuh ada di sini. Ya tergantung niat kita. Kita mau enak. Saya lupa tadi apa sih pertanyaannya? Seberapa penting? Ya, Apa hal yang paling menyenangkan? Yang paling menyenangkan? Ya itu tadi. Ya itulah, inilah secara jujur terus terang. Uang. Ya pertama uang, terus pendapatan, terus kedua kalau kita punya surat lah, ini terus terang ya. Ini kita bagian dari apa ya? Bagian dari usaha kita sebagai pendatang sama migran. Jadi kan kita nih semuanya kepengen apa ya, penghidupannya lebih baik gitu kan ya. Nah untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik itu kan nggak terlepas dari fasilitas surat gitu ya. Nah kalau kita punya surat itu kan lebih mudah, lebih terjangkau, lebih enak, leluasa. Nah kalau kita nggak punya surat otomatis kan memang secara jujur kita belak-belakan aja. Kita ruang lingkup kita tuh terbatas gitu. Nah kembali ke pertanyaan tadi ya. Apa tadi? Gimana pertanyaannya? Lupa mulu saya. Apa hal yang paling menyenangkan? Nah itu kalau kita udah punya surat, udah lebih mapan, nah itu peluang kita untuk berbisnis, untuk berusaha lebih leluasa, lebih terbuka. Terus kalau kita punya keluarga, punya anak yang lahir di sini umpamanya kayak Cairo nih, nah yang udah punya istri, punya pendamping, nah itu akan lebih mapan gitu ya, lebih hidup tuh lebih enak gitu. Iya. Nah dibanding dengan orang yang misalnya lagi bujang atau jomblo ya, kerja keras sampai rumah mungkin, aduh nggak ada yang mau dilihat atau dikangenin atau itu, nah ya bener kan ya? Iya, kita bicara belak-belakan gitu ya. Kita nggak mau pakai settingan, kita bicara apa adanya. Nah, ini yang saya rasakan dan saya mau bicara sesuai dengan apa yang saya dari hati saya gitu aja. Nah, supaya nggak ada settingan. Seberapa penting komunitas buat kalian? Oke, Cairo, ganti ya, duluan. Tarik napas dulu nih. Aduh, capek bro, ngomong terus bro. Komunitas ini nggak ditambah lagi kopinya. Sangat diperlukan. Seperti ginilah, kita di Indonesia itu budayanya itu adalah mangan penting kumpul, itu adalah budaya kita. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan komunitas atau bersosial, ketika masuk di Amerika kita akan jadi bukan makan tidak makan. Di sini beda sekali, yaitu liberal, bebas, dan individualis. Jadi sangat pendiri, nggak ngurusin siapa, biar kamu begini, ngomong begitu. Kita tidak mau ngurusin orang lain, nggak mau kepo, nggak mau itu kalau kita di sini. Jadi itulah komunitas. Kenapa kita butuh komunitas? Kita itu butuh sesuatu yang kuat gitu. Di dalam komunitas kita, kalau kita tidak kuat, kita akan menjadi minoritas. Jadi kita butuh, meskipun minoritas, tapi kita kalau punya massa, punya kekuatan, itu akan menjadi bagian tawar gitu loh, bargain. Jadi kita misalkan ikut memutuskan hal-hal politik, itu kita bisa kayak punya orang banyak. Jadi kita aspirasi dari kita itu bisa tersalurkan. Kemudian kalau kita punya komunitas solid, misal kalau kita mau bikin toko atau bikin restoran atau warung, kita itu kalau nggak punya customer, kita nggak punya komunitas, ya nggak laku gitu loh. Jadi kita penting kalau kita membina komunitas, kita bikin komunitas itu bisa kita bikin. Jadi kita bikin sesuatu, teman-teman itu bisa berkumpul di wilayah suatu tempat, akhirnya menjadi suatu kelompok tambah besar gitu. Nah, itulah pentingnya komunitas. Kita bisa mewujudkan keinginan, misalkan membuat restoran, membuat event-event budaya dan lain itu. Kalau kita punya komunitas, sepertinya kita akan laku, akan didukung oleh kita semua. Itu. Oh, Mary gimana? Sama. Apa gitu? Seberapa penting komunitas? Seberapa penting? Penting banget. Ya penting lah kalau Imun. penting banget ya. Bantuin ngomong nih Mbak. Penting banget ya. Komunitas bukan imunitas. Imunitas itu penting juga. Imunitas itu happy, itu imunitas. Komunitas Penting ya. nggak imun? Seksualitas.
Ya udah penting deh. Nah, Penting. pentingnya Ya. di mana pentingnya? Isi Ya. tas itu juga penting. Apa? Isi tas. Isi dompet juga penting. Isi dompet yang penting. Oke, jadi ada isi tas, Isi dompet. ada imunitas, ada komunitas, apa lagi tadi tuh? Iya. Seksualitas, apalagi? Nah, itu beda lagi itu. Ya sangat penting lah. Terus pentingnya di mana tadi? Ya kita kan sama-sama pendatang, sama-sama perantau di negara orang. Biar gimana pun kita lahir di tanah air, lahir dibesarkan di tanah air, makan nasi lagi di sini kan orang makanannya beda, bahasanya beda. Terus budayanya aja beda. Terus cara hidupnya aja beda. Jadi biar gimana pun kita merantau di negara orang, kita berbeda gitu. Kita ini pendatang gitu. Mereka tuh ada orang putih yang dibilangnya first class, ada yang orang hitam. Dan mau nggak mau kita ini pasti dianggap beda karena memang kita beda gitu. Nah, karena kita di negara orang, kita sebagai imigran perantau, mau nggak mau kita nih ya butuh orang yang sesama, orang yang sesatu rumpun, yang setanah air untuk berbagi info, bagi pengalaman, berbagi nasib gitu ya. Apalagi yang kayak mulai dari Cairul, misalnya dia punya channel, saya punya channel, terus kita beliau udah banyak bantu teman-teman yang mau datang sini, yang pengen apply visa, terus sampai di sini bisa ditampung sama dia, terus cari kerjaan untuk cari kehidupan yang lebih baik, yang lebih mapan, terus bisa ngerasain memburu dolar sini, udah nyicipin dolar. Nah, terus yang nanti nanti tambah lagi kepengen yang lebih enak lagi, misalnya cari jodoh di sini atau cari dapat surat, terus apa lagi ya. Nah di sini memang kebetulan kita yang tinggal di Philadelphia ini kan termasuk salah satu kota sanctuary gitu ya, kota yang dimana dilindungi imigran gitu. Nah di sini bukan hanya komunitas Indonesia saja, banyak komunitas dari berbagai macam negara gitu ya, dari komunitas Vietnam, dari Kamboja, Laos, ada orang Afrika, ada orang Itali, komunitas orang Asia, dari segala penjuru gitu. Nah mereka masing-masing punya network jaringan tersendiri gitu. Mereka saling kerjasama. Kalau kerjasamanya itu kompak, mulai dari berbagai tadi itu ada bisnisnya, ada info kerjanya, terus ada misalnya healthcare-nya, terus ada yang bagian lawyernya yang ngurusin surat, terus ada misalnya kayak penampungan orang, jemput orang-orang yang datang tadi, terus ada yang berbisnis, ada yang berbisnis makanan kayak misalnya Pandawa Cafe, ada restoran Indonesia, terus ada komunitas Indonesia, community center itu, terus ada acara kayak tahunan gitu kalau 17-an pagelaran seni budaya Indonesia. Nah itu akan lebih menambah rasa kekuatan kita gitu, rasa persaudaraan. Dan itu biar gimana pun itu pasti penting gitu. Apalagi kalau kita tinggal di sini, misalnya kita sakit gimana? Kalau ada emergency, misalnya ada yang meninggal di sini, ada yang sakit, itu sering loh ya. Ini Cairul ngalamin sendiri. Berapa banyak teman-teman yang misalnya mau nggak mau kita kerja keras gitu ya, misalnya nggak ada asuransi atau jatuh sakit, terus mau nggak mau masuk rumah sakit. Ada yang sampai misalnya tutup usia di sini, ada yang sampai kubur di sini, ada yang kerja keras banding tulang sampai duitnya itu buat ngirim mayat dia sendiri ke tanah air pesawat. Nah ini Cairul lebih pengalaman, udah ngalamin sendiri. Nah itu pentingnya tadi komunitas. Ya, mungkin itu ya singkatnya atau rangkumannya. Pertanyaan apa ya? Pertanyaan. Bingung tuh yang nanya bingung, malah kehabisan pertanyaan ini. Ya sudah, ini kehabisan pertanyaan. Nah ini di-cut nanti ya, gitu. Nah, selanjutnya sebagai orang yang sudah lama ada di sini, bagaimana cara bersaing dengan orang yang ada di negara lain, dari negara lain, bukan dari Indonesia? Bersaing dalam hal apa tuh? Pekerjaan. Pekerjaan. Cara bersaing untuk mencari pekerjaan atau berbisnis gitu. Pekerjaan. Pekerjaan. Itu bro, itu pertanyaan itu bro. Apa itu Iya, itu pertanyaan? tanya. Sebagai orang yang sudah lama tinggal di sini, bagaimana bersaing dengan orang yang dari negara lain dalam hal pekerjaan? Masuk di dalam ini, kamu belum bisa dilanjutkan. Stop dulu ya. Iya, Bisa kan? bisa. Ya ini berhubung hujan dan gerimis, ya kita harus pindah tempat. Hah? Ini nggak kayak punya Rangga kan? Punya Rangga kemarin baru mau dibeli rusak. Yang itu yang punya dia yang lama. Aku Tuh, udah. apa pesan dari kalian buat orang-orang
Indonesia yang sudah berada di Indonesia ataupun ya yang mungkin tidak selama kalian yang sudah ada tinggal di sini? Jadi pesan-pesan buat yang ada orang Indonesia yang ada di sini maksudnya. Yang ada di sini ya, yang sudah ada di sini, yang tapi yang belum lama seperti itu. Oke. Sudah itu aja. Ya, pesan-pesan saya teman-teman yang sudah datang di Amerika Serikat umumnya dan di kota-kota manapun berada di Amerika Serikat, hendaknya kita harus tahu diri siapa dulu kita. Untuk hal-hal yang pertama itu kenali diri kita sendiri, jangan sok-sokan dulu di tempat negara orang lain gitu. Setelah itu menyatulah dengan komunitas yang ada di situ, sehingga kita tahu mengenal Amerika dengan dekat, sehingga merasa bahwa itu adalah tempat kita tinggal nantinya. Kita bisa nyaman dengan komunitas-komunitas yang ada di sekitar kita. Kemudian setelah itu terhadap komunitas kita dengan teman-teman yang lain Indonesia, ayo kita bersatu ya, meskipun kita berjauhan, kita ada suatu komunikasi, ada telepon, ada apa grup. Janganlah kita itu saling membuli atau saling yang mencemooh dan lain-lain. Kita bersatu, kita rekatkan persaudaraan kita saling membantu. Itulah yang membuat komunitas kita itu lebih kuat nantinya. Jadi itulah buat teman-teman, sehingga kita kalau merasa masuk ke Amerika bisa tidak menjadi asing lagi. Jadi kita akan menjadi, Amerika adalah bagian dari belahan bumi yang lainnya yang kita bisa hidup enak gitu. Itu aja. Silakan Mas Heri. Oh, ini pertanyaannya trip dan tip apa buat teman-teman pemula yang baru datang dari Indonesia ke Amerika. Pesannya, ya, pesan-pesan tipnya ya begitu sampai datang ke sini, pokoknya yang jelas sebelum datang ke sini kan pasti mereka yang udah pasti itu punya temannya, punya relasi gitu ya. Nggak mungkin mereka kosong belum nggak tahu apa-apa gitu. Mereka tuh otomatis udah punya teman dulu sini, saling WA, saling kontak-kontak. Nanti tujuannya kemana, yang mau dituju kemana, terus mau tinggal di mana, dijemput di mana, itu yang udah jelas gitu ya. Ya sampai di sini ya itu sehari sampai di sini ya harus familiar sini, harus apal suasana lingkungan di sini, jangan sampai nyasar, terus harus pergi kemana, terus kalau kerjaan yang jelas ya info kerja ya yang mudah-mudahan selalu ada gitu, asal ada teman, ada relasi, banyak info baik di sosial media, di grup WA, di Facebook atau di teman sini, dari teman ke teman info kerjaan, saling berbagi info. Nah pokoknya kuncinya di sini harus banyak teman lah, sampai di sini banyak teman. Kalau banyak teman tuh nanti ada apa-apa banyak info gitu. Nah itu dari segi pekerjaan. Dari sisi lainnya apa ya? Tip-tip lainnya, ya kenali suasana gitu, biar familiar gitulah. Terus kalau kepengen lebih nyaman lagi, lebih mapan lagi, bikin ID dulu sini, bikin bikin lokal ID, bikin Philadelphia ID itu. Nanti ada dibantu sini teman-teman senior, bikin ID cuma modal paspor sama bukti alamat itu. Nah kalau itu udah nanti terus kalau mau buka rekening bank, itu buka rekening bank juga perlu kan. Bisa kalau punya rekening bank nanti bisa nabung, bisa buka kartu ATM kalau ada perlu apa-apa, ada kebutuhan gitu ya, itu pasti dibutuhkan itu. Mau pesan-pesan barang atau mau pesan Uber, mau kemana atau mau nabung atau mau pesan barang saya Amazon gitu, atau saya mau cari kerja, mau nyopir. Nah itu nanti ada tahapan berikutnya. Terus kalau mau bikin SIM juga bisa, ada peluang meskipun nggak punya nomor SS gitu ya, bikin SIM juga bisa. Jadi buat kalian yang mau kerja Uber, nah itu juga kalian juga ada peluang, ada kesempatan untuk bisa nyopir mobil, bikin SIM walaupun nggak ada nomor SS gitu ya. Nah yang jelas kembali intinya tuh banyak teman, perbanyak teman, banyak relasi, banyak channel, perbanyak info. Nah supaya lebih paham, lebih apa lingkungan sekitar sini. Nah udah gitu aja. Oke, terima kasih. Semoga teman-teman sukses selalu ya. Ya jangan lupa ke Amerika. Ya jangan lupa makasih buat teman-teman yang udah subscribe, yang udah langganan, yang sudah nonton, yang sudah menyimak di Harry Travel Vlog. Jangan lupa di like, subscribe, tulis komen yang baik-baik. Harry Travel Vlog. Ya, ini dari Indo Philly Channel juga. Sampai berjumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan pada topik dan pokok bahasan yang berbeda. Wassalam.